Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hari ini saya akan menyampaikan program salah satu program sekolah. Nah, sebelum saya menyampaikan program, saya tampilkan format bagja di depan. Nah, jadi program yang saya buat ini itu menggunakan format bagja. Nah, program yang saya susun ini namanya adalah program Pakar Prestasi. Nah, Pakar Prestasi ini adalah merupakan akronim dari Papan Karya Ekspresi Literasi Pagi. Nah, kenapa program ini saya buat? Nah, ini merupakan bagian dari penguatan literasi yang selama ini sudah kita laksanakan. Namun anak-anak itu hanya berliterasinya itu dengan membaca saja, dan ada beberapa yang bercerita. Namun kita akan kembangkan lagi. Nah, mengapa kita perlu kembangkan? Jadi itu karena kita itu mengetahui, kemudian kita juga sadar bahwa tidak semua anak-anak kita itu senang dan mau bercerita di depan ketika selesai mengadakan apel pagi hari. Jadi mungkin saja nanti ada siswa yang tidak berani atau pemalu untuk bercerita di depan teman-temannya, tetapi dia punya potensi untuk bercerita. Nah, dengan hal itu maka saya mencoba untuk membuat sebuah program yang namanya Pakar Prestasi. Jadi Papan Karya Ekspresi Literasi Pagi. Nah, walaupun misalnya anak-anak itu tetap kita itu latih mereka untuk berani tampil dan percaya diri, gitu ya. Jadi tetap juga kita laksanakan kegiatan literasi ini untuk menunjang agar mereka itu bisa percaya diri. Nah, bagi mereka itu yang mempunyai potensi, jadi mempunyai potensi beda-beda. Ada yang berani bercerita di depan depan temannya, ada yang pemalu. Nah, maka kita bisa mengakomodasi potensi mereka itu dengan mengembangkan yang namanya program Pakar Prestasi ini. Nah, nanti itu kita bisa buat di depan perpustakaan. Jadi depan perpustakaan kita manfaatkan untuk memasang papan karya ekspresi literasi pagi ini. Nah, jadi bagi siswa yang tidak mau bercerita di depan teman-temannya saat selesai apel pagi, nah itu, jadi siswa itu nanti bisa membuat cerita dalam bentuk paragraf atau membuat ringkasan, jadi di rumahnya, kemudian membawa ke sekolah dan menempel di papan karya ekspresi literasi pagi ini. Itu maksudnya. Nah, kemudian bagi yang suka misalnya membuat gambar bercerita misalnya, hasil dari mereka berliterasi di pagi hari itu, mereka juga bisa nanti menempelkan di sana. Jadi tidak hanya hasil literasi itu bercerita di depan temannya, tetapi bagi yang pemalu bisa dalam bentuk karya tulis, atau bagi yang senang menggambar itu bisa membuat gambar bercerita dari hasil literasinya mereka. Nah, itu maksud dari program Pakar Prestasi ini. Nah, apabila ada juga nanti siswa yang misalnya suka membuat konten,
seperti membuat video. Nah, di mana kita taruh? Nah, itu kita bisa memfasilitasinya dengan membuat yang namanya Google Site. Nah, nanti siswa itu akan mengupload di Google Site. Nanti akan dibantu oleh wali kelas untuk menguploadnya di sana. Dan nanti Google Site itu bisa kita share sehingga orang tuanya nanti itu bisa melihat karya-karya dari anak-anak mereka. Nah, jadi intinya program pakar prestasi ini itu kita laksanakan dalam 2 cara, jadi ada offline dan dengan cara online. Jadi offline-nya itu adalah dengan dia menempelkan di papan yang kita sediakan. Kemudian online-nya itu melalui Google Site yang bisa nantinya diakses atau dipantau oleh orang tua. Nah, itu program yang saya buat, yaitu program pakar prestasi, jadi papan karya ekspresi literasi pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, terima kasih. Jadi pagi ini Bapak akan menyampaikan. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang program yang berhubungan dengan literasi. Ya, jadi lagi sebentar Bapak akan ajak anak-anak berdiskusi ya tentang program literasi itu yang ingin anak-anak inginkan itu akan seperti apa. Nah, begini. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan yang namanya program literasi. Jadi setiap pagi anak-anak mengadakan literasi. Namun selama ini literasi yang anak-anak lakukan itu setelah anak-anak membaca buku hanya dengan bercerita di depan teman, hanya juga bercerita saja. Nah, ada di sini yang suka bercerita di depan teman? Ada? Ada? Siapa? Ya, 3. Coba angkat tangannya siapa yang suka bercerita di depan teman. Coba angkat tinggi-tinggi tangannya, nggak boleh malu-malu. Ayo, siapa? Ayo, angkat tangannya. Ya, 1 orang. Nah, jadi kalau kita lihat banyak yang masih malu ketika berbicara atau bercerita di depan ya, tetapi kita tidak boleh malu, harus percaya diri. Jadi yang dilakukan kita itu percaya diri bagus sekali. Ya, nah itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar ketika anak-anak berliterasi, hasil anak-anak literasi itu bisa anak-anak bagikan kepada orang lain selain bercerita. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa anak-anak lakukan? Setelah anak-anak berliterasi, kemudian apa yang bisa kalian bagikan atau bisa kalian sampaikan kepada orang lain? Dengan cara apa? Selain dengan cara bercerita. Kira-kira apa? Ayo, siapa? Coba angkat tangannya. Ya? Bisa dengan menggambar. Bagus. Nah, bisa dengan cara menggambar. Nah, itu ada temennya. Siapa di sini suka menggambar? Angkat tangannya. Oh, banyak ya. 1, 2, banyak sekali yang suka menggambar. Ya, turunkan tangannya. Nah, ketika anak-anak berliterasi, ya, habis anak baca buku, bisa juga anak-anak dengan cara menggambar atau gambar bercerita. Nanti itu bisa ditempel di papan karya, sehingga melalui itu anak-anak menyampaikan sebuah hasil literasi yang pernah anak-anak baca. Bagus. Nah, selain dengan menggambar apa lagi bisa? Setelah anak-anak berliterasi, ya, bercerita. Boleh bercerita di depan teman. Atau ada dia yang lain? Coba angkat tangannya. Ya, apa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Dengan puisi, boleh, bagus sekali. Dengan berpuisi. Setelah anak-anak baca satu buku tentang apa, misalnya tentang koperasi, bisa anak-anak tuangkan nanti hasil karya anak-anak berupa puisi.
Ada yang suka berpuisi di sini? Berapa orang angkat tangannya? Suka puisi? Iya. Oke, 1, 2, 3, 4 suka berpuisi. Bisa anak-anak kembangkan itu. Jadi tadi ada dengan cara membuat gambar cerita bisa. Kemudian dengan berpuisi bisa. Atau ada cara lain lagi? Berpantun bagus. Ya, JJ bagus sekali. Dengan berpantun. Nanti setelah anak-anak baca buku, oh saya baca buku tentang harimau. Nanti buat puisi pantun tentang harimau. Kan bagus kan? Dari kreasi anak-anak sendiri. Siapa yang kira-kira suka berpantun? Angkat tangannya. Banyak. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang suka berpantun kan enak kan? Kalau kita dengar ya. Bisa. Itu anak-anak tuang. Ya, jadi udah ada 3. Ada puisi, ada pantun, ada cerita bergambar. Apa ada cara lain lagi untuk menguangkannya? Dengan cara apa lagi? Kira-kira bercerita depan teman boleh. Bisa juga dengan, kalau tidak mau kita bercerita langsung, bisa kita gimana? Menulis. Berarti menulis apa namanya? Menulis cerita kembali atau namanya itu bisa dikatakan menulis ringkasan cerita. Bisa anak tulis. Nanti ditempel di papan karya ekspresi. Sehingga orang lain tahu, oh si siapa namanya? Suryani, Suryani dia sudah sudah berliterasi dia. Sudah dia menulis sebuah ringkasan cerita sesuai dengan cerita yang dia baca. Tuh. Jadi Bapak tangkap tadi udah banyak ini ya dari anak-anak. Ada tadi dibilang gambar bercerita, boleh. Kemudian ada pantun, boleh. Ada puisi. Kemudian ada menulis kembali, menggambar, boleh. Gambar boleh, gambar bercerita juga boleh seperti komik itu. Nah, itu. Jadi bagus sekali ya. Jadi bagus sekali apa yang sudah anak-anak sampaikan tadi. Nanti ya, setelah anak-anak berliterasi ya, membaca sebuah buku, kemudian anak-anak memahami isinya, bisa nanti anak-anak tuangkan hasil daripada literasi itu ke dalam sebuah karya. Bisa anak-anak buatnya? Siap anak-anak? Siap.